Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dian Putri Maharani dan teman saya Febri Nugraini yang akan membahas tentang materi linguistik. Kami akan membacakan materi tentang linguistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah ilmu linguistik atau bahasa Inggris History of Linguistics adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia, namun proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, berkembang aliran linguistik tradisional, beranjak ke linguistik strukturalis, dan terakhir, linguistik transformasional atau modern. Linguistik tradisional sunting. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari bangsa Eropa dan Asia seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Aristoteles, linguistik zaman Yunani sunting. Studi bahasa pada zaman Yunani telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun. Masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa, apakah ia bersifat alami dan tidak bisa diubah maknanya, atau fisis, atau bahasa itu bersifat mana suka dan dapat berubah-ubah maknanya, atau nomos. Zaman Romawi sunting, studi bahasa pada zaman Romawi banyak terpengaruhi dari zaman Yunani. Tokoh penting dalam perkembangan bahasa pada zaman ini adalah Varro, yang mengeluarkan buku De Lingua Latina setebal 25 jilid dan Frisia 18 jilid. Kedua buku menjelaskan mengenai etimologi atau asal mula kata, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, buku ini menjadi tonggak utama perkembangan linguistik tradisional Eropa. Zaman Renaissance sunting. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal ini dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Selain itu, mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab sunting. Penelitian dalam linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab dilakukan karena kedudukan bahasa tersebut dalam agama Islam dan agama Yahudi. Dalam studi linguistik bahasa Ibrani diterbitkan buku berjudul De Rudimentis Hebraicis karangan Reuel Klein yang membahas mengenai penggolongan kata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan studi linguistik bahasa Arab terbagi menjadi dua aliran, yaitu Basroh dan Kufah. Perbedaan dari kedua aliran ini adalah Basroh mengikuti konsep analogi, yaitu bahasa merupakan sistem yang teratur atau regular. Sedangkan Kufah berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur atau regular. Linguistik tradisional. Istilah tradisional dalam linguistik sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh Bapak Linguistik Modern Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalis mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Selanjutnya berkembang para tokoh penerus linguistik modern yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran glosematik, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febri Nugraini.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu linguistik, bahasa, dan apa fungsi bahasa. Oke, apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti, linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Kemudian bahasa, dari bahasa Sanskerta atau basa, adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Bahasa sendiri terdapat 8 fungsi, yaitu yang pertama, untuk berkomunikasi. Yang kedua, untuk mengekspresikan emosi atau mengumpat. Yang ketiga, untuk interaksi sosial, mengucapkan berkah kamu saat seseorang bersin. Itu contohnya ya. Nah, kemudian yang empat, memanfaatkan suaranya dalam berbagai permainan anak-anak. Yang kelima, mencoba mengendalikan lingkungan atau mantra magis. Yang keenam, mencatat fakta. Ketujuh, untuk berpikir. Dan kedelapan, untuk mengekspresikan identitas atau nyanyian dalam demonstrasi. Nah, kemudian bagian-bagian dalam linguistik. Yang pertama ada fonetik. Fonetik itu lebih kerap ke artikulasi bahasa. Dia bunyi tapi lebih ke artikulasinya. Contohnya itu kata day, mereka, dengan day, hari. Itu bunyinya kan hampir sama antara day, 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 day. Nah, tapi terdapat artikulasi yang berbeda di awal kalimat, yaitu huruf T dengan D. Day dan day. Nah, itu fonetik. Kemudian fonologi. Fonologi itu tentang ilmu bunyi bahasa. Nah, contohnya itu kata apel. Kalau kita di spelling, itu kan A, P, E, L. Kalau kita bacanya apel, maka itu maknanya adalah buah. Ketika kita baca apel, itu berarti artinya bakal beda lagi, bukan buah. Nah, itu membedakan fonologi dengan fonetik. Meskipun sama-sama mempelajari tentang bunyi bahasa, kalau fonologi itu lebih ke makna bahasa. Nah, kalau fonetik lebih ke artikulasi tanpa dipengaruhi oleh maknanya. Nah, yang ketiga, morfologi. Morfologi itu unsur pembentuk kata. Nah, misalnya kita udah belajar sebelumnya tentang prefix dan suffix. Misalnya kata impossible. Impossible itu kan dia ada tambahan prefixnya ya di awalnya, yaitu kata im. Nah, kata yang sebenarnya adalah possible. Mungkin gak sih kita bakal nambahinya impossible or possible-less atau ill-possible. Nah, fungsinya morfologi ini untuk menganalisis bagaimana ini unsur pembentuk kata yang pas sesuai dengan maknanya. Nah, kemudian yang keempat adalah sintaksis, analisis frasa dan kalimat. Nah, ini contohnya untuk perumusan undang-undangan agar tidak bermakna ambigu. Jadi, dalam frasa atau kalimat itu benar-benar harus dianalisis agar kata-katanya itu tidak ambigu dan memacu kepada makna yang membingungkan. Jadi, benar-benar harus dianalisis. Kemudian semantik, makna bahasa mulai dari suku kata sampai kalimat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pragmatik, bahasa dengan tuturannya. Jadi dalam berbahasa itu ada aturannya. Saat kita berbicara dengan siapa, di mana, itu akan ada aturan tersendiri dalam tuturannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Dewantara, NPM 19110404332. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri. Di poin bahasa sendiri terdapat 8 fungsi. Di poin ke-8 untuk mengekspresikan identitas dalam kurung nyanyian dan demonstrasi. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengekspresikan identitas dengan cara nyanyian? Contohnya seperti apa? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Pada materi, saya akhiri. Wassalamualaikum. Izin bertanya, nama saya Hafid Wahyu Hidayat. Mengapa linguistik itu bergantung pada sudut pandang? Izin bertanya, kenapa linguistik sering kali digolongkan ke dalam ilmu kognitif? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin mau nanya dong, itu tadi kan Febri menjelaskan antara fonetik dan fonologi. Nah, perbedaannya fonetik dan fonologi itu yang gimana sih gitu? Apakah sama kayak yang contoh apel dan apel yang dijelasin oleh Febri tadi? Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Kami tutup sesi pertanyaannya dan akan kami jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ervan. Dalam fungsi bahasa yang poin ke-8, untuk mengekspresikan identitas atau nyanyian dalam demonstrasi. Maksudnya dalam nyanyian itu seperti apa? Nah, oke, jadi contohnya gini. Di sebuah negara, misal contohnya Indonesia ya, itu kan ada nyanyian wajib atau lagu wajib Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu di dalamnya kan dia mengandung identitas negara Indonesia. Nah, jadi bahasa ini bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi untuk menggambarkan identitas sebuah negara atau identitas lainnya dalam bentuk nyanyian. Nah, kenapa di sini disebut fungsi untuk mengekspresikan identitas, nyanyian, dan demonstrasi? Begitu, Ervan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafid. Kenapa ilmu linguistik bergantung pada sudut pandang seseorang? Oke, ini berkaitan dengan kalimat linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang sedang mengkaji bahasa, itu pasti menggunakan ilmu kognitif atau keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir atau pengalaman. Nah, kemudian menggunakan ilmu psikologi juga. Dia harus memperhatikan siklus mental dari seseorang, dan antropologi tentang ilmu manusia. Jadi, bagaimana manusia itu akan menerima dari pengkajian tersebut. Nah, kenapa bergantung pada sudut pandang? Karena seorang pengkaji pasti mempunyai ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi tersendiri, versi mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri, proses mereka berpikir sendiri, dan itu berbeda-beda. Makanya di sini disebutkan bergantung pada sudut pandang. Nah, contohnya itu kan banyak sekali teori-teori yang berbeda. Nah, itu membuktikan bahwa dalam pengkajian ini berdasarkan dengan sudut pandang seseorang yang membuat teori tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riana. Kenapa linguistik digolongkan sebagai kognitif?
Belajar bahasa ada banyak cara, yaitu salah satunya kognitif, yaitu dengan cara berpikir. Jadi belajar bahasa itu memang banyak berpikirnya. Jadi itu kenapa linguistik digolongkan dengan kognitif. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nefrita. Apa perbedaan dari fonetik dan fonologi jika kita ngambil kata apel atau apel? Kalau kita lihat dari segi fonetiknya, itu semua nggak ada yang salah. Artikulasinya udah jelas. A-P-E-L dibaca apel, ya benar, dibaca apel juga benar. Tapi kalau kita lihat dari segi fonologi, maka bakalan beda. Bakalan kita kaji. Apel itu buah apel. Apel itu bukan buah. Jadi fonologi itu lebih ke bunyi yang mengandung sebuah makna. Kalau bunyinya seperti ini, maknanya ini. Kalau bunyinya beda, berarti maknanya juga bakalan beda. Tapi kalau fonetik, dia lebih ke artikulasinya aja tanpa melibatkan makna dari kata tersebut. Begitu. Baiklah, itu tadi jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.